Pak Ingkus. Terima kasih Romo Jaya, Sampurasun, Rahayu untuk semuanya. Selamat sore. Perkenalkanlah, saya Gus Ruswana. Saya Ketua Presidium 1 Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Bahasa Indonesia atau MLKI. Nah, MLKI itu adalah satu wadah yang menghimpun dan mengkoordinasikan seluruh penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, baik itu yang berorganisasi maupun yang belum berorganisasi. Jadi kita coba menghimpunnya. Dan sebetulnya wadah penghayat kepercayaan ini bukan yang baru sebetulnya, karena kalau dilihat dari sejarahnya, memang sejak tahun awal adanya wadah yang menghimpun kepercayaan itu sejak tahun 1955, yang dulu dikenal sebagai kebatinan, kelompok-kelompok kebatinan, kejiwaan, kerohanian. Dan itu juga berawal sebetulnya dari adanya pertemuan filsafat, adanya dibentuk panitia penyelenggara pertemuan filsafat dan kebatinan yang dipimpin waktu itu oleh Mr. Wongso Nagoro itu tahun 51, dan kemudian mengadakan pertemuan bulanan yang disebut dengan Purnomo Siden gitu ya, di mana pada pertemuan bulanan itu menghadirkan narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, termasuk pada waktu itu adalah para menteri juga. Kebetulan kan Pak Wongso Nagoro juga pernah menjadi menteri Dikbud, pernah menjadi Perdana Menteri pada waktu Kabinet Ali Wongso. Jadi dulu tahun 50-an itu cukup intens pertemuan-pertemuan antar lintas agama. Nah, itu kemudian dibakukan atau diformalkan menjadi satu badan atau wadah organisasi yang disebut dengan nama BKKI, Badan Kongres Kebatinan Indonesia. Nah, itu yang dibentuk bulan Agustus tahun 1955 melalui munasnya di Semarang. Nah, kemudian wadah ini berkembang terus sehingga dan mendorong dan mendorong bangkitnya para paguyuban atau organisasi kepercayaan yang ada di Nusantara ini. Nah, itu tahun 58-an itu udah di Sumatera timbul, banyak berdiri, di Ambon, Maluku juga banyak timbul, di Kalimantan juga semuanya bergabung gitu ya, yang semula waktu pembentukan itu ada 70 organisasi atau paguyuban, tahun 58 itu sudah mencapai 100-an lebih dari organisasi atau paguyuban. Dan pada waktu itu komunitasnya, jumlah warganya menurut laporan yang di APK dulu itu sampai 2 juta gitu ya, tahun 58, 55 itu masih 1,5 juta gitu ya. Nah itu prosesnya itu. Kemudian ada dinamika BKKI ini dengan masuk berkembangnya kelompok-kelompok komunis gitu ya, sehingga ini agak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat penghayat, sehingga pada waktu terjadinya G30S, nah sebagian dari paguyuban kepercayaan itu ada yang dikonotasikan, ada yang distigma sebagai komunis. Itu terjadi. Sehingga banyak paguyuban pasca 65 itu dibubarkan oleh Bakor Pakem, pemerintah. Nah, untuk itu kemudian tahun 66 itu Sekber Golkar kan dibentuk, kemudian merangkul masyarakat kebatinan kepercayaan ini, dan dibentuklah di bawah seksi kerohaniannya Sekber Golkar, Sekretariat Bersama Golongan Karya, ngebentuk
BMK 3I, jadi Badan Musyawarah Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan Indonesia, itu di bawah Golkar dalam rangka menyelamatkan karena tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar itu, gitu ya, karena banyak yang dikomuniskan. Nah itu kemudian berkembang lagi, gitu, dari 66 tadi, kemudian ada tahun 70 itu ada simposium kepercayaan diadakan, dan itu karena pada waktu itu muncul adanya dilema dan debat antara soal pasal 29, di mana pasal 29 itu ada menyangkut ada frase soal agama dan kepercayaan, gitu. Nah ini kan banyak yang mengatakan kepercayaan itu kepercayaan bagian dari agama, artinya tidak terpisahkan dari agama. Nah sementara dari pihak masyarakat kebatinan kerohanian kejiwaan, kepercayaan ini ya justru tersendiri, gitu. Ini adalah pada dasarnya adalah penganut-penganut ajaran atau kepercayaan atau agama leluhur, gitu. Tuh, kemudian waktu simposium kepercayaan itu mengundang salah satu tokoh pelaku, gitu ya, pelaku di PPKI, yaitu AG Pringgodingdo. Nah, AG Pringgodingdo menyatakan bahwa yang dimaksud kepercayaannya itu waktu pada pasal 29 adalah dimaksudkan untuk golongan kepercayaan, kebatinan, kerohanian, kejiwaan. Jadi itu clear di situ. Nah, kemudian tahun 70 itu juga di akhir tahun 70 BMK 3I ini berubah lagi namanya menjadi Badan Koordinasi Karyawan Kebatinan Kerohanian Kejiwaan Indonesia atau BK5I. Nah, ini masih dibentuk di bagian dari Sekber Golkar, gitu. Kemudian dilakukanlah di akhir tahun 70 ini Munas, Musyawarah Nasional Kepercayaan, dan merubah lagi nama dari BMK 5I menjadi SKK dan lepas dari Golkar, jadi terpisah dari Golkar walaupun hubungan masih terjalin, ya. Hanya lepas dari wadah Golkarnya. Nah, SKK ini Sekretariat Kerjasama Kepercayaan. Nah, ini berkembang terus, nah, sehingga dan pada waktu Munas menentukan wadah baru SKK ini juga ada utusan atau dibentuk delegasi untuk menghadap Pak Harto, Presiden Pak Harto. Nah, diantaranya yang di misinya adalah pertama soal legalitas kepercayaan. Jadi memohon agar legalitas kepercayaan itu dilegalkan dan setara dengan masyarakat agama, gitu. Kemudian yang kedua agar pendidikan moral Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah dan di kekaryawanan, gitu ya. Jadi ada program PMP diusulkan. Kemudian meminta juga agar SKK mempunyai kedudukan yang sama setara dengan waktu itu PUE, PUSI. Jadi Perhimpunan Persatuan Ulama Seluruh Indonesia. Dan yang keempat waktu itu meminta agar perayaan Satu Suro dijadikan sebagai Hari Nasional Kepercayaan. Itu yang utusan atau delegasi dari Munas Kepercayaan tahun 1970. Kemudian hasilnya masuklah kepercayaan di dalam GBHN 1973 dengan termuatnya atau diakomodasinya kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di dalam GBHN, maka secara formal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sah dan dilindungi oleh negara dan juga setara dengan agama. Kemudian berikutnya tahun 74 begitu dilakukan diterbitkan undang-undang perkawinan. Nah, dengan undang perkawinan itu juga masyarakat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat kepercayaan sudah boleh melakukan perkawinan tanpa harus numpang di agama yang 6, yang 5 waktu itu. Nah,
Itu kemudian berlanjut ke tahun 1978-nya, GBHN juga berlanjut, masuk tetap. Kemudian dikeluarkan juga TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau P4, di mana di dalamnya juga ini sangat mengakomodir masalah atau substansi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian juga di tahun yang sama Presiden mengeluarkan Kepres 40 yang menetapkan atau membentuk Direktorat Pembinaan Kepercayaan atau Direktorat Bina Hayat di bawah wadah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sejak 78 itulah masyarakat penghayat dibina dan dikelola oleh Kementerian Dikbud. Jadi tidak dibina oleh Kementerian Agama. Nah, kemudian tahun 79 ada Munas Kepercayaan ketiga, kemudian merubah lagi nama gitu. Dari SKK menjadi HPK. Nah, ini dinamikanya ini sangat-sangat dinamis gitu ya. Karena ya berbagai persoalan-persoalan internal maupun eksternal gitu, itu banyak pengaruh-pengaruh eksternal juga gitu. Nah, di November 79 itu bentuk KPK, kemudian ada sedikit kekisruhan, kemudian tahun 88 sebagian dari HPK ini keluar dari HPK dan tahun 88 membentuk BKOK, Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan. Sehingga sejak tahun 1988 ada 2 wadah nasional yang menghimpun masyarakat penganut kepercayaan, yaitu BKOK atau Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan dan HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan. Dan itu berlanjut gitu ya, dengan pasang surutnya kegiatan-kegiatan, dan kemudian pada tahun 2012 dengan difasilitasi oleh Kementerian Budpar waktu itu, kemudian diadakan Kongres Kepercayaan, Adat, dan Tradisi. Jadi di sana diadakannya di Surabaya, di sana bergabung dari utusan-utusan organisasi kepercayaan, juga ada utusan-utusan dari masyarakat adat, dan juga ada yang dari kalangan-kalangan penggiat tradisi. Nah, salah satu hasil dari Munas Kepercayaan Adat dan Tradisi itu adalah menginginkan agar dibentuknya kembali wadah nasional untuk kepercayaan. Nah, itu 2012. Kemudian 2013 secara formal kami dari HPK dan BKOK itu sepakat untuk membentuk wadah yang baru dan wadah tunggal. Akhirnya kita membuat yang namanya wadah nasional tunggal dengan nama Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Itu dibentuk dengan akte notaris pada tanggal 26 September tahun 2013. Nah, kemudian di tahun 2014-nya tidak diresmikan oleh Wakil Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, dan disahkan oleh Wakil Menteri ini, gitu ya. Jadi di situ resmilah berdiri Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau MLKI. Jadi begitu sejarahnya terbentuknya MLKI, dan sampai sekarang itu jadi satu-satunya wadah nasional untuk masyarakat penghayat dan termasuk yang belum berorganisasi atau tidak berorganisasi untuk berhimpun di dalamnya dan memperjuangkan hak-hak agar memperoleh layanan dari negara yang setara dengan penganut agama. Begitu, Romo. Ya, terima kasih Pak Engkus.